Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaalun wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na waktu dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain yang kita tidak mampu menghitungnya. Bentuk syukur kita adalah mengembalikan semua yang telah Allah karuniakan kepada kita dalam bentuk amalan-amalan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita dikaruniai oleh Allah dengan waktu senggang, ya bagaimana bentuk syukur? Hakul syukurnya, kata Imam Ghazali, adalah memanfaatkan waktu senggang kita mengikuti, menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bohong ketika lisan kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Lisan kita ngomong bersyukur, tetapi ternyata pembuktian di dalam akannya, di dalam amal jawarihnya, kita bermaksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang betul-betul disebut dengan syukur adalah bagaimana kita memanfaatkan semua kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita, mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah hadirnya kita di majelis ilmu, majelis tazkirah, majelis saling mengingatkan kepada Allah dan Rasulnya, menyampaikan qala Allahu wa qala Rasul, ini adalah bagian daripada bentuk bersyukurnya kita yang sesungguh-sungguhnya bersyukur. Yang itulah kemudian insya Allah Allah akan memberikan balasan sebagaimana yang Allah janjikan. Ma yaf'alallahu bi'adzabikum in sakartum wa amantum. Tidaklah aku Allah akan mengazab siapapun manusia itu kalau manusia itu bersyukur dan tetap dalam keimanan. Maka tidak cukup saja kemudian kita mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab-kitabnya, para nabinya, sampai kepada qada dan qadarnya, tapi kemudian kita tidak pernah mewujudkan bentuk keimanan itu dalam rasa kesyukuran. Maka syukur itu bukan sunnah, syukur itu apalagi bukan mubah, tetapi syukur itu adalah wajib, sebuah kewajiban buat makhluknya. Makanya sampai Allah mengazab kalau seorang makhluk yang namanya manusia itu tidak mau bersyukur. Makanya betul sekali ketika Allah mengancam, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Maka tentunya ibu bapak sekalian, kalau kita menginginkan puncak keagungan di dalam kehidupan kita masing-masing, maka ternyata untuk bisa mendapatkannya adalah bersyukur kepada Allah. Puncak kehidupan yang agung di dalam kehidupan kita masing-masing adalah ketenangan, kelapangan, dan kecukupan. Maka ketika kita pengen lapang, pengen tenang, dan pengen cukup, maka salah satu dan satu-satunya untuk mendapatkannya dengan seizin Allah adalah bersyukur kepada Allah.
Para ulama sepakat demikian juga sebaliknya. Ketika kita tidak mau bersyukur, maka yang akan kita dapatkan adalah kesempitan, kegelisahan, dan kekurangan. Ya, maka kalau kita punya segala sesuatu, semuanya cemepak, gitu, tetapi tidak ada ketenangan, tidak ada kelapangan, yang ada adalah kurang dan kurang. Kinten-kinten menak nama betul. Ya, rumah mewah, mobil banyak, harta semuanya tinggal ngambil, senengi gitu, tapi tidak ada di dalam hatinya itu ketenangan, kelapangan, dan kecukupan. Kinten-kinten milih pundi, tenang, cukup, kemudian lapang, ning ora duwe apa-apa, atau sebaliknya duwe apa-apa ning ora tenang, ora cukup, lan kekurangan. Milih pundi, Pak? Suruh milihnya salah satu, nggak boleh milih dua-duanya. Kalau harus memilih ya ketenangan, kecukupan, dan kelapangan tadi. Insya Allah, kalaupun kita tidak punya apa-apa, kalau tenang, cukup, dan lapang, kita saya makna mboten. Ini Bapak Ibu sekalian, inilah makna bersyukur. Jadi syukur itu wajib, ya. Jadi makanya seharusnya kita itu sak waya-waya, sak wanci-wanci harusnya terus bersyukur. Karena nikmatnya Allah itu juga tidak pernah berhenti kepada kita. Maka setiap tarikan dan hembusan nafas itulah nikmat Allah. Tapi lagi kita jenengan dipun milih, jenengan pilih sabar maupun pilih syukur. Pilih syukur ya. Karena sabar itu abot ya. Tapi ternyata buktinya ketika diberikannya pemilih syukur, karena syukur itu gampang, seneng, dan seterusnya. Tapi ternyata buktinya kita kadang lupa menganggap tarikan nafas, hembusan nafas, rutinitas kehidupan kita setiap hari dari pagi bangun tidur sampai kemudian tidur lagi itu biasa gitu. Padahal sesungguhnya itu menuntut kesyukuran kita di setiap itu. Makanya hati-hati sekali, sampai-sampai Allah Rasulullah kemudian mengingatkan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi tidaklah sempurna keislaman kita manakala kemudian kita itu dikasih waktu 1 hari 1 kali 24 jam, tapi isinya mau ngisi waktu itu dengan sesuatu yang tidak ada artinya apa-apa. Ya, isinya mau browsing WA gitu nggih. Kemudian macam-macam yang itu semuanya tidak ada nilai manfaatnya. Yang dimaknai dengan nilai manfaat ini adalah manfaat fid dunya wal akhirah. Ya, monggo ini pertama mengingatkan kepada diri saya dan ibu bapak sekalian. Terlebih ibu bapak sekalian, hari ini kemudian kita bisa hadir di dalam majelis ilmu. Maka salah satu ciri orang yang beriman, ciri orang mukmin itu bukan saja sifatnya kemudian dia menegakkan sholat, dia terus ingin dan tidak pernah puas untuk menegakkan amalan-amalan qiyamul lail, sedekah, bahkan haji dan umroh. Ternyata tidak itu saja sifatnya orang yang beriman, Bapak sekalian. Ternyata sifat ciri khas dari orang-orang yang beriman itu adalah, kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Tirmizi, beliau mengingatkan, la yasba al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al jannah. Sekali lagi kami ulang, bahwasanya ciri karakter sifat orang mukmin, orang beriman itu tidak saja kemudian pengen terus menegakkan sholat, membaca Al-Quran, berzakat, bersedekah, berinfak, bahkan sampai haji dan umroh. Tidak itu saja. Rasulullah menegaskan, la yasba al-mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna mumtahahu al-jannah. Sifat orang beriman adalah tidak pernah merasa kenyang di dalam mendapatkan kebenaran, mencari keilmuan,
sampai kemudian dia memastikan bahwasanya dirinya sudah berada di surganya Allah. Ini Bapak sekalian, ciri khas orang beriman. Maka kita melihat masing-masing diri kita, coba dites, dilihat hati kita masing-masing, apakah itu sudah ada di dalam hati kita atau belum. Jadi kita nggak pernah kenyang Pak, merasa mencari terus dan mencari terus kebenaran, keilmuan, ilmu-ilmu Allah dan Rasulnya, sampai kemudian kita memastikan bahwasanya kita sudah berada di surganya Allah. Ya. Lek ngoten berarti kudu pripun Pak? Terus mencari kebenaran, terus mencari yang namanya ilmu. Nah, itulah sifat orang yang beriman, kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Tirmizi. Ya, makanya jangan heran ibu bapak sekalian ketika para sahabat ketika menerjemahkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, mereka semuanya begitu luar biasa. Kalau kita pernah, mungkin dulu pernah saya sampaikan kisahnya Hasan Al-Aqiq bersama siapa? Imam Abu Rabbah ya. Ketika beliau habis sholat Isya, kemudian dalam kondisi hujan-hujan kayak gini, dingin luar biasa, kemudian habis sholat Isya keduanya Hasan bin Aqiq ya sama Imam Abu Rabbah kemudian mau keluar, mau pulang. Begitu langkah kakinya itu mau keluar pintu Masjid Nabawi saat itu, kemudian Abu Rabbah kemudian menanyakan kepada Hasan Al-Aqiq, wahai Syekh, bagaimana pendapatmu tentang satu hadis, satu ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Pada saat itu yang disampaikan hanya satu hadis. Kemudian Hasan Al-Aqiq menimpali pertanyaan dari Abu Rabbah tadi. Begitu kemudian ditimpali, ganti kemudian saling menimpali, sampai terus itu berjalan, sampai tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa kenyang, saling menimpali antara satu hadis kemudian dibahas lagi dengan satu hadis lainnya, sampai kemudian yang menghentikan mereka berdua adalah azan sholat subuh. Kinten-kinten ngaten niku coba diriwayatnya enggak ditulis Pak, itu dalam keadaan duduk atau berdiri. Karena diceritakan baru mau melangkahkan kakinya satu langkah ke pintu keluar Masjid Nabawi, ditanya satu hadis, ditimpali hadis yang lainnya terus berulang sampai yang menghentikan itu adalah datangnya azan subuh. Mulai sholat Isya sampai azan subuh. Kiat nama boten Pak. Dalam kondisi mengkaji bagaimana mencari kebenaran tentang ilmu Allah dan Rasulnya. Itu sahabat Rasulullah SAW. Ya, makanya luar biasa ibu bapak sekalian ketika kita bisa hadir di sini dalam rangka untuk mengkaji, mempelajari bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu Allah dan Rasulnya. Makanya tidak heran tidak akan pernah ada kerugian sedikit pun. Bahkan ingin diperintahkan oleh Rasulullah, wahai kalian semuanya para sahabatku, ketika engkau mengetahui di sana ada Ar-Raudhah, taman-taman surga, maka ikuti, masuki, hadiri dan cari itu yang namanya Ar-Raudhah. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa yang disebut dengan Ar-Raudhah itu? Ar-Raudhah itu kata Rasulullah adalah majelis ilmu, majelis zikir. Menawi jenengan rebutan teng Ar-Raudhah di Masjid Nabawi kinten-kinten pinten tahun pisan. Ya, pinten tahun pisan kedah daftar haji dulu. Daftar hajinya 32-35 tahun baru berangkat. Itu Ar-Raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Ternyata kita pun bisa satu pekan mau ping 7, mau ping 5 untuk hadir di dalam masjid, di dalam taman surga Ar-Raudhah, yaitu di majelis-majelis ilmu. Dan itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sekalian, yang kedua tentunya tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap terus tercurahkan, terlimpahkan kepada uswah hasanah kita semuanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabi'ut tabiin, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini senantiasa diberikan istiqomah
bisa mengikutinya sampai kemudian nanti mudah-mudahan nanti di yaumul akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Ibu bapak sekalian, perlu diketahui bahwasanya umat yang lahir setelah saat dan setelah zaman Rasulullah SAW itu terkategorikan ada dua, ya. Ada ghairul mustajabah dan ada kaum mustajabah. Ada umat Rasulullah SAW yang ghairu mustajabah, mereka itu yang tidak respon terhadap perintah-perintah Rasulullah. Mereka tidak pernah mau tahu apa perintah-perintah Rasulullah. Itulah ghairu mustajabah, walaupun dia masuk golongan umat yang terlahirkan setelah zaman Rasulullah. Dan ada golongan yang kedua yang disebut dengan umat mustajabah, yang dia senantiasa responsif terhadap perintah-perintah syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Maka golongan ghairu mustajabah, mereka adalah kategori orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahil, orang-orang kafir, orang-orang munafik, yang mereka tidak pernah kemudian mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka kalau ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, jadilah umat Rasulullah SAW yang responsif terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran. Makanya sampai Allah sendiri yang kemudian mengatakan, kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada kalian, kepada umatmu, ikutilah aku kalau engkau mencintai Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha, kalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan. Ini yang kedua. Makanya tidak ada Bapak Ibu sekalian yang harus terus kita jaga sampai kemudian kita nanti ditakdirkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, diakhirkan usia kita di atas bumi ini, kecuali kemudian kita terus berpegang teguh kepada Quran dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sekalian, pada kesempatan yang sedikit ini saya ingin ingatkan, ya, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan bapak ibu sekalian bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwasanya inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha lam yadkhuluha fil akhirah. Napa Pak, Bu, maknanipun? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada yang namanya jannatun, surga. Man lam yadkhuluha, sing sapa wangi ora iso ngrasakne surga ning donya, man lam yadkhuluha fil akhirah, maka dia tidak akan pernah merasakan surga yang sebenar-benarnya nanti di akhirat. Ibu bapak sekalian, kinten-kinten napa surga sing wonten donya niku? Surga dunia. Pandangan kula sami, mindset kula sami biasane wah surga donya. Napa sing biasane disebut surga donya? Mangan enak, turu enak, kendaraan enak. Niku nggih Pak, Bu. Nggih napa mboten? Biasanya mindset kita berbunyi seperti itu. Ya. Makanya ini yang perlu harus kita ingatkan bareng-bareng. Artinya begini, kalau kita kemudian tidak sampai pernah memasuki yang namanya dunia al-jannatun fid dunya itu, maka bisa pasti kita tidak akan pernah bisa merasakan surga yang sesungguhnya nanti di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah ketika dia menegaskan seperti itu, diagnosa salah satu siapapun yang mampu merasakan surga dunia itu adalah ketika dia mampu merasakan ketenangan dalam hatinya, keridhaan terhadap apapun yang Allah takdirkan kepada dirinya, walaupun dia mungkin dizalimi, walaupun dia mungkin di dalam sisi materi yang tadi mindset kita bersama dia sangat-sangat tidak memiliki, tapi hatinya senantiasa merasa tenang, merasa ridho,
walaupun dia mendapatkan ujian bertubi-tubi. Maka inilah Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan jannatun fid dunya. Dan inilah yang kemudian akan mendampakkan dirinya nanti akan mampu merasakan jannatun fil akhirah.